يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مبتهج. نبينا الآخر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعني. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الفاتحة إلى أرواح أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من العلماء العاملين والأولياء والشهداء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وأن يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأموالهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. شيء لله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini hari Senin yang keempat, tepatnya tanggal 29 Agustus 2022, bertepatan dengan tanggal 1 Safar Al-Khair 1444 Hijriah. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul di tempatnya yang termulia di alam dunia, yaitu masjidnya Allah Subhanahu wa taala, di dalam menuntut ilmu agama. Melanjutkan kembali pelajaran seminggu yang lalu tentang pelajaran masih bab mandi. Saya ulang sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sesuatu yang mewajibkan mandi ada 6 perkara. Wahiyya ismani, dan ini terbagi kepada 2 bagian. Yang pertama, ma yahtassu bin nisa, khusus buat wanita. Salatun, ada 3. Yang pertama al-haid, haid. Kemudian yang kedua nifas. Yang ketiga melahirkan atau keguguran. Kemudian 3 lagi berlaku untuk laki dan wanita. Yang pertama jima, berhubungan badan, bersetubuh. Kemudian keluar air mani. Dan yang ketiga kematian. Itu 6 yang menyebabkan kewajiban daripada mandi. Sekarang masuk bab khurudul husli.
kewajiban mandi, fardu mandi, atau rukun dari mandi itu. Furudul ghusli itsnan, fardu mandi atau rukun mandi ada dua bagian. Furudul ghusli itsnan, fardu mandi ada dua bagian. Al-awwal, yang pertama, an-niyatu, niyat. Waktuha, waktu niat di dalam mandi, awalul ghusli, awal basuhan. Awal basuhan di situ ada niat. Li'anna badana fil ghusli kal udhul wahid. Sesungguhnya seluruh badan di dalam membasuh bagaikan anggota yang satu. Jadi sebelum yang kita mandi, kita harus tahu ada niat, dan niat itu diucapkan di dalam hati ketika basuhan pertama. Perlu bapak-bapak ketahui juga, Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mensunnahkan, bahkan ada ancaman, jangan sampai kita tidur dalam keadaan berjunub. Ya, Ar-Rasul ada ancaman, ada larangan, namun ini hal yang disunnahkan. Jangan sampai kita tidur atau keluar rumah, ya beraktivitas kerja, sekolah dan lain sebagainya, itu dalam keadaan berjanabah. Ya, apalagi kita keluar menemui orang-orang soleh yang berjanabah, itu sangat-sangat diancam oleh Rasulullah. Jadi kalau kita berhubungan badan di malam hari, kemudian kita mandi ini pinggirnya besoknya, ya pagi, jangan kita tidur dalam keadaan berjunub. Caranya kita mandi sebelum tidur. Mandi sebelum tidur maksudnya mandi hanya di niat, hanya kita niat. Jadi setelah kita hubungan badan, sebelum kita tidur, kita mandi dan niat. Mandinya basuhan pertama, artinya kita ambil air segelas, kemudian kita masukin salah satu jari kita, kemudian langsung kita niat. Ya, nawaitul ghusl wajib, aku niat mandi wajib. Kemudian airnya ya kita minum. Kan airnya harus mustahmal, bukan najis. Udah, kita mandi di namanya. Udah mandi kita, tapi belum sempurna. Karena di dalam mandi ini tidak diwajibkan untuk istimrar, terus-terusan. Artinya harus jadi langsung mandi. Ya boleh datang. Jadi kita boleh mandi janabah pala dulu. Ya, mandi jam 7 pala dulu, jam 8 tangan kanan, jam 9 tangan kiri, jam 10 kaki kanan, jam 11 kaki kiri boleh. Ya berangsur-angsur boleh. Jadi kalau misalnya kita berhubungan badan, ya jangan kita mandi dalam keadaan, jangan kita tidur dalam keadaan junub. Ya kita mandi dengan cara seperti itu, atau kita cebok. Ya ketika kita cebok, kita basuh kemaluan kita, langsung hadirkan niat. Aku niat mandi wajib dalam hati. Kemudian kita tidur, berarti kita tidur dalam keadaan tidak berjunub. Kita udah mandi, namun mandi ini belum sempurna. Ya besoknya, ya sebelum sembahyang subuh kita mandi lanjutin. Ya tanpa niat lagi, karena udah diniatin. Waktuha awal ghusli, waktu niat awal basuhan. Li'anna al-badana fil ghusli kal udhul wahid. Karena sesungguhnya badan tersebut, ya badan seluruh badan itu di dalam basuhan bagaikan anggota yang satu. Mas'alatun, permasalahan. Idza ijtama'a alaihi ghuslani wajibani fa'akthar.
al-jima'i wa khurujil mani fa hal takfi anhuma niyyatun wahidah. Kalau seumpama kita ada dua kewajiban mandi, ya ada dua kewajiban mandi, fa'akthar bahkan lebih. Seperti apa? Al-jima'i, seperti kita berhubungan badan. Ya, kemarin diterangin hubungan badan yaitu masuknya hasyafah ke dalam kemaluan. Walaupun tidak keluar air mani, udah wajib mandi. Kemudian wa khurujul mani, dan keluar air mani. Jadi kita wajib mandi gara-gara dua sebab. Pertama jima, yang kedua keluar air mani. Fahal takfi anhuma niyyatun wahidah. Apakah cukup dengan satu niat? Ini kita punya kewajiban dua kewajiban mandi. Nah, di dalam mandi, di dalam niat, boleh nggak niatnya cuma satu kali? Jawab, na'am, ya. Takfi niyyatun wahidah lahuma. Cukup satu niat buat dua kewajiban tadi. Ya, jadi kalau kita keluar air mani, kemudian kita jima, ya niatnya cukup nawaitul ghusl wajib. Nawaitul ghusl wajib. Aku niat mandi wajib. Jadi nggak usah dua kali niat. Aku niat wajib mandi dan aku niat wajib mandi karena ada dua kewajiban mandi. Nggak cukup satu niat. Wa mithluhu fi ghusli sunnah. Contohnya juga di dalam mandi sunnah. Ya, mandi sunnah juga boleh apa? Dua niat. Dua sunnah mandi dengan satu niat. Ya, contoh kita disunnahkan mandi sunnah Jumat, kemudian sunnah mandi Idul Fitri atau Idul Adha. Kebetulan Idul Fitri dan Idul Adha di hari Jumat. Nah, dua sunnah mandi ini boleh dengan satu niat. Aku niat mandi sunnah. Jadi nggak harus dua niat. Aku niat mandi sunnah Jumat dan aku niat mandi sunnah Idul Fitri. Cukup kalau dua ada sunnah mandi dengan satu niat. Ya, sebagaimana dua kewajiban mandi cukup dengan satu niat. Kemudian permasalahan yang kedua, idza jtama'na ghuslu fardhin wa ghuslu niyyatin. Kalau ada kewajiban mandi dan sunnah mandi, ya wajib mandi dan sunnah mandi. Ya, dia malam berhubungan badan atau keluar air mani, ya. Kemudian dia ada sunnah mandi juga. Kebetulan di hari Jumat. Jadi ada kewajiban mandi, ada sunnah mandi. Fahal takfi niyyatu ahadihima, maka cukupkah niat salah satu aja? Niat mandi wajib atau mandi sunnah? Ya, kita wajib mandi, ada wajib mandi, ada sunnah mandi. Bolehkah niat salah satu keduanya doang? Enggak harus dua-duanya. Al-jawabu, jawabnya la takfi, enggak boleh, enggak cukup, enggak sah. Fala budda an yanwiyahu, wajib dia niatin keduanya. Ya, jadi dia berhubungan badan atau keluar air mani, kebetulan jatuhnya hari Jumat, sunnah mandi, maka niatnya aku niat mandi wajib dan mandi sunnah hari Jumat. Jadi dua-duanya harus dibaca, kecuali kalau dua kewajiban mandi atau dua sunnah mandi. Kemudian kaifiyatun niyyah fi ghusl fardhi. Ya, ini niat di dalam mandi wajib. Tata cara niat di dalam mandi wajib. Kaifiyatun niyyah fi ghusl fardhi. Tata cara niat di dalam mandi wajib. Yanwi bi qalbi. Niat ada di dalam hati. Ya, enggak boleh diucapkan itu hukum sunnah. Yang wajib ada di dalam hati. Wa yusanna an yatalaffaz. Wa yusannu an yatalaffaz. Ya, dan disunahkan untuk melafazkan. Dia melafazkan bersuara itu sunnah. Namun yang wajib ada di dalam hati. Fayaqul, dia katakan nawaitu raf'al janabah. Satu. Ya, di dalam niat mandi wajib, dia niatnya bagi macam ada banyaknya.
Ya, ada yang pertama, nawaitu raf'al janabah. Aku niat mandi, aku niat mengangkat janabah. Pertama. Yang kedua, boleh juga nawaitu raf'al hadatsil akbar. Aku niat mengangkat hadas yang besar. Ya, aku niat mengangkat hadas yang besar. Yang kedua. Yang ketiga, nawaitu fardhal ghusli. Aku niat kewajiban mandi. Nawaitu fardhal ghusli. Aku niat kewajiban mandi. Yang keempat, nawaitu taharata lis-sholati. Aku niat bersuci untuk sholat. Jadi ada 4 lafaz niat. Terserah mau pakai yang mana ini. Ya, oke. Boleh semuanya. Yang pertama, nawaitu raf'al janabah. Aku niat mengangkat janabah. Nawaitu raf'al hadatsil akbar. Aku niat mengangkat hadas yang besar. Nawaitu fardhal ghusli. Aku niat kewajiban mandi. Yang terakhir, nawaitu taharatul shalah. Aku niat bersuci untuk sholat. Ada lagi nawaitu ghuslal wajib. Aku niat mandi wajib juga boleh. Nah, itu yang pertama daripada rukun mandi. Kemudian yang kedua, yang kedua rukun mandi, ta'mimul badani bil ma'. Meratakan badan, seluruh badan, ya, bil ma'i, dengan air. Kita ratain badan kita dengan air. Air kullil badan, semua badan. Ya, sya'ran wa basyaran, baik rambut maupun kulit, semuanya wajib dibasuh, ya, dengan air. Fayata'ahadul mawadhi allati yukhsha 'adamu wusulil ma'i ilaiha. Maka hukumnya wajib memperhatikan tempat-tempat yang khawatir air tidak masuk ke dalamnya. Jadi di dalam mandi, ya, tolong diperhatiin, ya, bagian-bagian yang air agak susah sampai. Jadi tolong diperhatiin ketika mandi yang air itu susah sampai, ya. Hal itu baik seperti dua ketiak, dua ketek diperhatiin, digosok-gosok. Kita punya dua ketek ketika kita mandi. Kemudian wa ma'afil batni, lekukan perut. Ya, kalau misalnya kita punya badan gemuk, ya, itu ada lekukan perut, itu diperhatiin. Ya, kalau kita mandi sebatas mandi begitu doang, kagak digosok-gosok, dikhawatirkan lekukan badan tersebut, ya, nggak sampai air ke dalamnya. Kemudian wa ma bainal fakhidain, di antara dua paha juga, ya, itu juga agak susah air masuk, jadi wajib diperhatikan. Wa ma bainal lilyatain, kemudian di antara dua pantat, ya, kita punya dubur, ketika mandi harus kena air, dubur harus kena air, ya, harus kena air dubur sampai agak dingin gitu, dubur kita dingin, air kena air. Kalau misalnya kita belum dingin ke dubur, belum sah, masih belum kena air ke dubur kita wajib kena air, ya, itu diperhatikan. Kemudian, ya, apa lagi? Wal uzunain, ya, dua lubang telinga. Ya, telinga ini juga di lekuk-lekukannya juga diperhatikan, ya, ketika membasuh, ketika mandi janabah. Kemudian juga di bawah kuku-kuku, ya, baik kuku di tangan maupun kuku di kaki. Nah, itu diperhatikan. Apalagi yang punya kukunya panjang, ya, di bawah kuku tersebut ada hak harus kena air, ya. Nah, itu diperhatikan, ya, lekukan yang ada di perut. Kemudian dua ketiak, dua telinga, di antara dua paha sebelah kanan, ya, dan di antara dua pantat. Masalah ghuslil atlaf, permasalahan seseorang yang kagak dikhitan. Ghuslu ma tahtal jildah, wajib dibasuh di bawah kuluk tersebut. Jadi orang yang kagak disunat, ya, wajib mandi, ya, itu kuluknya wajib dibuka dulu, dibuka sampai terbuka hasyafah. Nah, diwajib dibasuh. Itu bagian dengan air.
allati tubtaru inda khitan, ya. Nah itu yang dipotong ketika di khitan. Itu kulupnya juga wajib dibasuh. Kemudian permasalahan virus dan mayit di dalam memandikan mayit, yughassalu wala yusalla alaihi inda rabbi. Kalau ada mayitnya kagak dikhitan, mayitnya belum disunat. Menurut Imam Romli radhiyallahu anhu, yughassal, dimandiin, wala yusalla alaihi, nggak boleh disembahyang. Ya kalau misalnya ada seseorang yang dia belum dikhitan, dimandiin wajib dan nggak boleh disembahyang. Ya, kenapa nggak boleh disembahyang? Li'adami syahhatu shalah alaihi, karena nggak sah sembahyang atasnya. Bisa bagi ada usul ilmani ila matahat al-khulfa, karena masih ada najis di dalamnya. Ya masih ada najis di dalamnya, ya itu nggak boleh disembahyang. Menurut Imam Romli radhiyallahu anhu. Kemudian menurut Imam Ibnu Hajar, bagi seseorang yang belum dikhitan ketika dimandikan, ya yughassal, dimandiin, kemudian wa yumammima ba'da ghuslihi, setelah dimandikan kemudian ditayamumkan setelah dimandikan. Ya menurut Imam Romli, wa yusalla alaihi, dan baru disembahyang. Jadi kalau misalnya ada yang meninggal, dia belum dikhitan, ya dimandiin dan nggak boleh disembahyang. Menurut Imam Romli. Menurut Imam Ibnu Hajar, dimandiin kemudian ditayamum, baru dimandiin. Maka ya kewajiban kita tidak harus sunnah wal jamaah, mazhab kita mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, ya khitan itu merupakan suatu kewajiban. Ya wajib kita berkhitan. Wallahu a'lam bis-shawab. Rabbi zidna ilma. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubina wa rahmatuka 'indana min a'malina. Allahumma arzuqna ilman nafi'an. Allahumma arzuqna ilman nafi'an. Allahumma arzuqna ilman nafi'an. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'matillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillah hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa darajati. Ya Rasulullah salamun ya rafi'a syani wa darajati. Ya Rasulullah salamun ya rafi'a syani wa darajati. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.